Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Teman-teman, dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada majelis yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kedua, dan tak kalah pentingnya adalah marilah kita panjatkan sholawat serta salam kepada uswah kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah melimpahkan rahmatnya untuk kita semua sehingga kita dapat tahu mana jalan yang benar dan mana jalan yang buruk. Di sini saya Umi Firmansyah selaku moderator dari kelompok 4 akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Wadah Afianur, yang kedua ada Mas Ramli, yang ketiga ada saya sendiri Umi Firmansyah, dan kemudian yang keempat ada Hermas Novel Larasati, yang kelima ada Arifah Tikirahayu. Langsung saja untuk materi yang pertama mengenai classroom management akan disampaikan oleh Mbak Wadah Afianur. Padanya waktu tempat dipersilakan. Okay, I will explain the material. In first, theories of classroom management. Classroom management adalah strategi dan teknik yang digunakan oleh guru atau pendidik untuk mengelola kelas dan menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Tujuan dari classroom management adalah untuk membantu siswa belajar dengan lebih baik dan menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman bagi siswa. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengelola kelas dengan baik. Antara lain, yang pertama, membuat aturan dan peraturan kelas yang jelas. Membuat aturan yang kelas yang jelas dan sederhana akan membantu siswa memahami apa yang diharapkan dari mereka dan menciptakan suasana belajar yang teratur dan terkendali. Yang kedua, menyediakan struktur dan rutinitas yang jelas akan membantu siswa memahami apa yang harus mereka lakukan setiap hari dan membantu mereka belajar dengan lebih terstruktur. Yang ketiga, memberikan umpan balik yang positif kepada siswa akan membantu mereka merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar lebih baik lagi. Yang keempat, menjaga komunikasi yang efektif membantu siswa memahami apa yang diinginkan dari mereka dengan memberikan diskusi yang jelas dan menjawab pertanyaan mereka dengan jelas dan sopan akan membantu dalam komunikasi. Yang terakhir, yang kelima, menjaga tingkat kehadiran yang tinggi di kelas akan membantu siswa tetap fokus dan terlibat dalam pembelajaran. Oke, terima kasih. My name is Hermas Novel Larasati. I will continue the second material. The second material is guru yang baik atau guru yang profesional dalam classroom management. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah guru yang dapat menyampaikan materi kepada muridnya dengan penyampaian yang sesuai dengan kondisi muridnya atau kelas sehingga materi itu dapat ditangkap dengan cepat oleh murid. Dan yang kedua, guru juga harus memiliki hubungan baik dengan murid. Mengapa sih murid itu harus memiliki hubungan yang baik dengan guru? Karena agar tidak ada suatu kecambungan antara murid dan guru saat dimulainya pembelajaran. Dan dalam kehidupan kelas seorang guru atau untuk kedepannya, hubungan guru dan murid itu di masa sekarang tidak hanya sebatas memberi ilmu dan mencari ilmu. Seorang guru juga tidak boleh menjadi sosok yang ditakuti oleh murid. Karena jika seorang murid itu takut kepada gurunya, hal-hal yang akan terjadi nantinya, seorang murid nanti tidak akan dapat menangkap pelajaran tersebut dengan baik. Dan
Namun seorang guru juga harus membangun kedekatan antara guru dengan muridnya, dan agar tidak terjadi antara murid dan guru tidak terjadi canggung di kelas, sebaiknya seorang guru juga membangun kedekatan dengan cara seorang guru menganggap muridnya itu seperti teman juga bisa. Mungkin hanya itu. Thank you. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas yang baik sangat menentukan kualitas kegiatan belajar dan mengajar. Bila kualitas belajar dan mengajar baik, maka peserta didik juga akan mendapatkan tingkat pemahaman yang baik pula. Di sini ada beberapa step atau langkah-langkah dalam pengelolaan kelas, terutama untuk seorang pelajar atau guru. Yang pertama ada penataan ruang kelas. Yang kedua, mengantisipasi kondisi kelas. Yang ketiga, menetapkan aturan dengan tegas namun bersahabat. Yang keempat, pastikan siswa tetap fokus. Yang kelima, serius tapi santai. Dan yang keenam, jangan biarkan ada waktu yang tersisa atau kosong. Yang ketujuh, bersemangat sejak awal pembelajaran. Dan yang terakhir ada posisi ketika mengajar, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Okay, my name is Simedo Budimansa. So, the next material will be metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara atau teknik yang digunakan oleh guru atau pengajar untuk menyampaikan materi kepada siswa atau peserta didik. Tujuan dari metode pembelajaran adalah untuk membantu siswa memahami dan menguasai materi yang disampaikan dengan lebih baik. Berikut adalah beberapa model pembelajaran yang dapat efektif digunakan di masa-masa sekarang. Yang pertama ada metode pembelajaran terstruktur. Metode ini menekankan pada penyajian materi yang terstruktur secara sistematis, mulai dari materi yang paling dasar hingga materi yang lebih kompleks. Yang kedua, ada metode pembelajaran kolaboratif. Metode ini menekankan pada kerjasama antara siswa dalam menyelesaikan tugas atau memisahkan masalah. Siswa diberi kesempatan untuk bekerja sama dan saling membantu satu sama lainnya. Kemudian selanjutnya ada pembelajaran aktif. Metode ini menekankan pada partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran, misalnya dengan cara mengajukan pertanyaan, mempresentasikan materi, atau bahkan melakukan diskusi kelompok. Kemudian yang terakhir ada pembelajaran menggunakan teknologi. Metode ini menggunakan teknologi seperti komputer, tablet, atau smartphone sebagai media pembelajaran. Siswa dapat mengakses materi pelajaran secara online atau menggunakan aplikasi pembelajaran lain. Jadi di sini ada dua hal yang berkaitan terhadap siswa dalam proses belajar. Yang pertama adalah pertemanan yang harmonis, dan yang kedua adalah motivasi siswa untuk belajar. Pada pertemanan yang harmonis, ternyata sekolah juga memiliki peran penting dalam pencapaian pertemanan di antara siswa-siswa secara harmonis di sekolah, yaitu dengan memberikan lingkungan sosial di mana lingkungan tersebut dapat mempersiapkan siswa untuk bisa terjun ke masyarakat dengan tanpa saling bergantung dan kooperatif. Sekolah harus memberi siswa pengalaman yang banyak dan bermakna berkaitan dengan untuk meningkatkan hubungan pertemanan yang positif. Dan itu bisa memungkinkan jangkauan pertemanan yang lebih luas dan akan diterima dan didukung. Dan juga ini bisa memungkinkan mengurangi adanya bullying di antara pertemanan mereka, intimidasi ataupun isolasi yang dialami oleh siswa. Persahabatan di sekolah dapat membantu siswa mengkomunikasikan pengalaman yang membuat pikiran di rumah dan dapat membantu anak diterima. Persahabatan di sekolah dapat membantu siswa
membantu anak agar bisa diterima di lingkungan sosial dan berhasil. Siswa yang memiliki sikap buruk dapat menimbulkan penolakan baginya di dalam pertemanan yang tidak menyatunya dirinya dengan kelasnya. Maka dari itu, adanya lingkungan sosial yang mendukung bagi mereka agar mendapatkan karakter-karakter yang baik bisa mendorong mereka untuk menjadi anak-anak yang berkarakter baik. Maka dari itu, perkembangan lingkungan pertemanan yang nyaman dan damai sangat berpengaruh terhadap pribadi, perilaku, mental, bahkan prestasi mereka di sekolah. Yaitu pengembangan melalui strategi-strategi yang dapat membantu siswa mengenal satu sama lain, bukan hanya untuk kepentingan akademik saja, melainkan untuk menciptakan komunitas yang aman, peduli, sebagaimana keluarga, untuk menurunkan rasisme, pelecehan, dan stereotip lainnya. Kemudian yang kedua adalah motivasi siswa untuk belajar. Banyak siswa memiliki kebutuhan personal mereka dengan keberhasilan menyelesaikan aktivitas kelas dan tugas. Jadi banyak dari siswa yang karena mereka kurangnya mendapatkan penghargaan ataupun apresiasi dari luar atau dari keluarga mereka, sehingga mereka menjadikan penilaian akademik sebagai sebuah pencapaian yang sangat menggembirakan bagi mereka. Akhirnya mereka jadi terfokus untuk bisa mendapatkan hal-hal yang bisa membuat mereka itu merasa menang dan akhirnya mengabaikan pada kenyamanan pertemanan ataupun toleransi terhadap siswa-siswa yang lain. Siswa lain memandang sekolah sebagai tempat penghasil kecemasan, membuat frustasi dan mencari rasa penting, kompetensi dan kekuasaan yang sangat mereka butuhkan di tempat lain. Dan di lain sisi, bagi siswa yang mereka hanya mendapatkan imbas, akhirnya mereka akan merasakan kecemasan atau frustasi karena mereka tidak dapat mendapatkan hal itu di sekolah. Dan ketika frustasi atau kegagalan akademik, guru sering menyalahkan faktor keluarga dan masyarakat atas kurangnya motivasi siswa untuk belajar. Padahal adanya kurangnya motivasi siswa bisa jadi karena persaingan atau kompetensi yang terlalu ketat di sekolah sehingga membuat mereka frustasi, cemas, dan tidak berdaya untuk belajar. Nah, maka dari itu pemahaman yang seharusnya diterapkan oleh guru tentang materi dan tugas adalah tentang bagaimana semua itu dapat diterima dan layak diterima oleh semua siswa di kelas itu, sehingga bisa mendukung motivasi siswa menjadi lebih baik. Sekian dari presentasi saya kembalikan ke moderator. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Akhir kata, saya akan membacakan kesimpulan. Classroom management adalah strategi dan teknik yang digunakan oleh guru atau pendidik untuk mengelola kelas dan menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Di dalam lingkup classroom management, diantaranya ada pengelolaan kelas, metode pembelajaran, siswa dalam proses belajar, dan sikap guru dalam proses pembelajaran. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, dari Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.